Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firka dimanapun yang sedang berada. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan hari ini Firka berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ya. Tepatnya di sekitar areal peta terdampak lumpur lapindo. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan beliau yang sudah persis di samping kiri saya ini, yang merupakan salah satu ya orang yang pernah terdampak dari musibah lumpur lapindo. Dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten dengan Bapak siapa ini? Muhammad Yani. Bapak Muhammad Yani. Ya. Pripun kabar Pak? Saya. Kabarnya saya saja ya. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan beliau. Dan seperti yang kita ketahui, lumpur lapindo itu terjadi di sekitar tahun 2006 Pak ya? Iya benar. Tahun 2006, dan dari peristiwa tersebut ada setidaknya sekitar 5 desa tenggelam. Betul Pak ya? Iya, tapi yang terdampak juga banyak. Yang terdampak juga banyak ya di Iya. sekitar area ini. Jadi untuk Bapak sendiri, teman-teman ataupun yang membuat saya itu tertarik ya ingin meliput beliau ini, karena beliau ini menempati salah satu bangunan bekas sekolah nih Pak ya? Iya benar. Bekas sekolahan. Beliau hidup sendiri di tempat ini, mengalami sakit dirasakan sendiri tanpa ada sanak famili ya yang merawat, yang melihat, yang menjenguk begitu Pak ya. Iya benar. Dan di bekas sekolah ini pernah ada orang yang meninggal juga Pak. Iya pernah ada. Nah laki-laki atau salah orang Pasuruan. Jadi di ruangan yang mana? Ini sebelah. Oh di sini Iya. ada orang yang pernah meninggal. Iya. Dan Bapak tinggal di sini sendirian. Ya dulu aku belum tinggal sini. Oh belum. Dia meninggal terus pindah. Nah, perempuannya udah pulang lagi ke Pasuruan. Terus dibuat bentuk kantor. Pengurukan tanggul. Nah saya yang jaga kantornya, akhirnya saya tinggalin sekalian di sini. Oh jadi kejadian orang meninggal itu sebelum Bapak tinggal di sini ya? Iya benar. Oh gitu. Dan teman-teman, yang membuat saya ingin mengorek cerita yang lebih dalam dengan beliau ini adalah kisah hidup beliau. Mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak kan salah satu orang yang terdampak lumpur lapindo saat itu. Mendapat ganti rugi berapa Pak? Ya dapatlah penuh lah. Penuh ya? Ya dapat penuh. Rumah dulu Pak? Nah, rumah sama pekarangan lah. Rumah sama pekarangan ya. Mungkin bisa disebutkan nominalnya berapa gitu Pak? Kurang lebih dulu itu dapat 240 lah. 240 juta Pak ya. Ya 240 juta. Setelah mendapatkan uang tersebut, akhirnya bagaimana ini ceritanya ini Pak? Ceritanya ya dibagilah sama saudara. Oh gitu ya. Ya dibagi sama saudara-saudara itu. Dan mengapa Bapak kok memutuskan menempati bangunan ini? Apakah tidak takut sebelahnya itu kan persis tanggulnya Pak? Enggak ada rasa takut lah. Tidak ada rasa Soalnya ya mungkin karena satu ya terpaksa, karena ya gimana lagi lah, udah nggak bisa kerja juga. Di samping itu ini kan dekat desa saya juga. Oh, gitu, Pak, ya. Jadi setelah saya pisah dari keluarga, dari anak istri saya, ya tadi seperti inilah. Sebentar, Tinggal sendiri. ini bisa diceritakan awalnya seperti apa Pak? Mendapatkan uang ganti rugi, kemudian uangnya dibagi-bagi kepada anak istri begitu Pak ya? Enggak, bukan sama saudara. Oh sama saudara ya? Ya, sama saudara. Sama saudara dibagi-bagi begitu ya? Iya. Benar. Berarti rumahnya dulu rumah keluarga begitu Pak? Rumah keluarga, tinggalan nenek moyang. Oh tinggal nenek moyang ya, Nenek moyang. dibagi-bagi. Nah bagaimana cerita selanjutnya Bapak kok meninggalkan rumah, kemudian memutuskan untuk menempati bangunan kosong ini gitu loh? Itu ada cerita di balik itu Pak? Atau mungkin ada kisah yang mungkin bisa diceritakan kepada kita semua tentang kisah hidup? Oh, ini dulu saya masih berkeluarga kan. Setelah saya pisah dari istri saya, akhirnya saya kembali ke desa saya. Ya kan, desa saya ini Mindi ya. Ya, terus di sini ada proyek waktu itu pengurukan Tanggul. ya pengurukan tanggul, dan saya sebagai security juga keamanan lah untuk kantor. Oh gitu ya. Nah,
kantornya di sini, Pak? Ya ini kantornya, ini sekolah ini di dekat kantor. Akhirnya setelah proyek 1 kali, 2 kali proyek, 3 kali, yang keempat kali ini saya tinggalin lah. Jadi saya ditinggalin ya barang-barang kantor ya nggak seberapa lah, jumlahnya nggak seberapa ya, yang penting untuk hidup. Oh gitu ya. Ya, Jadi masih ada sedikit properti yang tertinggal ya, gitu, Pak ya? ya benar. Seperti meja, kursi dan sebagainya. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa Bapak kok nggak pulang ke rumah istrinya? Apa nih penyebabnya? Apa karena apa ya, ada sedikit permasalahan keluarga, perpisahan itu terus, atau gimana, Pak? Ya benar sih, ya juga begitulah. Ya Sudah. memangnya udah nasib lah, ini udah garis dari yang kuasa gitu loh. Gitu, Pak. Ya mungkin ya nggak takdir saya lah hidup di sini. Gitu Ya ya. mungkin di tempat yang seperti ini saya bisa merenung apa salah dan dosa saya, tidak merenungi lah, bisa untuk perubahan berikutnya. Itu aja. Mungkin apa, maaf ini, ngapunten ya. Apa sih yang menyebabkan jenengan berpisah dengan mantan istri gitu? Ya masa saya ceritakan. Ya kalau saya sudah mungkin bukan jodoh saya lah, Oh, itu aja lah. Iya Bukan memang jodohnya bukan itu jodoh aja. saya. Iya Kemudian bapaknya tinggal di sini. iya benar. Tinggal di sini kemudian mengalami sakit. Itu seperti apa, Pak? Kok bisa? Saya mempunyai sakit diabetes itu udah kurang lebih sekitar 10 tahun lah, 10 tahunan lah. Nah terus yang paling parah itu 2,5 tahun ini udah nggak bisa jalan di tempat tidur. Iya, iya. Nah terus masalah perawatan ya saudara-saudara kita yang merawat lah. Oh, gitu, Pak. Iya benar. Tapi tinggal di situ tetap sendirian itu, Pak. Iya tetap sendiri. Bapak punya anak apa kan? Ada 2 anak. Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang kalau saya membutuhkan ya ke sini, kadang-kadang ya nggak mau dia ke sini lah. Mungkin malu lah melihat orang tuanya seperti ini. Malu dalam artian gimana, Pak? Nah, mungkin ya orang tuanya kan nggak punya. Ya kan? Gitu ya. Dulu memang ada sih. Saya dulu memang terus terang aja, saya dulu semua keturutan lah. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Oh, Gitu loh. dulu bapaknya ini bisa dibilang orang yang berkecukupan lah ya. Ya cukupan lah. Kemudian setelah mengalami Ya Oh, musibah, kita musibah katakan gitu ya. musibah ya musibah. akhirnya keluarga menjauh, Ya akan menjauh lah, mungkin ya enggan lah, gitu loh. malu gitu. Ya mungkin malu, seperti anak saya juga malu mungkin lah. Tapi ya nggak semuanya sih, ya ada namanya orang ya. Kadang-kadang ya kalau dibilangin ya ya udahlah. Kalau memang kemauannya, tapi saya masih punya harapan dengan anak saya yang perempuan. Kalau saya nanti bisa bikin rumah sendiri ya ikut aku, gitu bilangnya. Oh begitu. Iya. Putra putri bapak sudah menikah sekarang? Nah satu menikah punya anak 2, punya cucu 2 saya, terus satunya masih belum. Yang laki-laki belum, Oh jadi yang sudah menikah ini yang perempuan. yang perempuan. Terakhir kali menengok bapak di sini mungkin masih ingat? Kalau yang perempuan, Nah, kalau yang perempuan itu udah setahun lebih lah. wah, udah setahun lebih. Iya. Memang jauh, Pak? Enggak dekat, dekat aja dekat. Mungkin dari sini 1,5 km lah rumahnya. Tapi udah 1 tahun lebih ya? Iya 1 tahun lebih. Tapi kalau anak saya yang perempuan laki-laki itu kadang-kadang 2 minggu sekali kesini. Oh gitu. Nah, Pengapunten, kenapa bapak nggak ikut anak-anaknya saja misalnya? nggak bisa saya, terus terang aja. Saya nggak mau mengganggu anak-anak. Kalau saya masih hidup, masih berdiri, kaki saya bisa berdiri di minyak tanah, masih bisa berjalan. Insya Allah saya akan berusaha lah. Bapaknya nggak mau merepotkan Nah, maksudnya begitu. anak-anaknya gitu. Iya, maksudnya begitu. Oh, nah, selama bapak sakit ini, bagaimana ini proses penyembuhan ataupun bapak mengobati kakinya yang sudah bengkak seperti itu, Pak? Ya, kadang-kadang ya ada teman-teman itu bawa obat, terus kadang-kadang Jadi yang merawat teman-teman. iya teman-teman, kadang-kadang orang nggak kenal udah datang ke sini, ada oh ya udah nanti saya rawat. Bahkan udah 1 tahun lebih tuh masih bisa merawat juga. Oh, ada orang nih yang iya, merawat bapak iya. ya? Nggak masalah orang Nganjuk. Orang Hancur gitu. Iya, sama itu sama anak Juwet
namanya itu Uut sama suaminya. Ya, itulah. Gitu ya. Beliau yang merawat bapak ketika Iya, yang merawat. sakit. Iya, Tapi sekarang udah